Shalom, selamat malam. Dari pelataran Gereja Toraja, Jemaat Rantepao, kami menyapa Anda dengan penuh kasih. Kembali kita berjumpa bersama dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Budanita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan satu kidung pujian. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Selamat malam para pemirsa Lentera Malam yang sungguh dikasihi Tuhan. Semoga kita semua tetap semangat sampai hari ini. Kita berjumpa kembali melalui firman yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Di tengah segala kepenatan keseharian kami, berbagai aktivitas, berbagai relasi, Engkau izinkan untuk kami alami. Kami boleh saat ini mengalami saat yang teduh, di mana Engkau kembali melawat kami melalui firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus di tengah keterbatasan kami. Kuatkan dan teguhkan pengharapan kami saat kami menjelang istirahat. Demi Yesus yang telah mengampuni dan melayakkan kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 15b sampai 17. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Saudaraku, saya mencoba memberi satu tema untuk renungan kita pada malam hari ini, yaitu titik balik pertobatan. Titik balik pertobatan. Ya, meskipun tadi yang kita baca hanya bagian kecil dari perikop ini, namun ada baiknya jika kita punya waktu, kita bisa membacanya dari ayat 11 sampai 32. Walaupun ini adalah perumpamaan yang sangat populer, kita sudah biasa mendengar dan membacanya. Kandang babi bukanlah lokasi yang awam bagi kita masyarakat Toraja. Tentu tidak ada orang yang membayangkan bahwa kandang babi itu ada showernya, ada wastafelnya, ada aroma pengharum ruangan yang fresh dan segar,
atau ada sofa empuk di sana tempat bisa duduk-duduk santai. Kandang babi tetaplah kandang babi dengan aroma kotoran binatang yang menyengat. Namun siapa sangka dalam perikop ini bisa menjadi lokasi yang membangun titik balik sebuah pertobatan. Sebuah kesadaran untuk kembali kepada situasi awal yang begitu baik yang telah diabaikan oleh si anak bungsu. Saudaraku, mungkin tidak banyak yang tahu tentang latar belakang kebudayaan Yahudi di balik perumpamaan ini. Ada baiknya kita mengetahuinya. Sekali lagi kita akan dibimbing melalui penjelasan oleh seorang guide wisatawan di Israel, khususnya di Yerusalem bernama Jerias Farah, yang memberikan penjelasan tentang budaya Yahudi terkait dengan perumpamaan ini. Bila selama ini kita membaca kisah anak yang hilang, yang terbayang dalam benak kita adalah bagaimana dosanya, yaitu berfoya-foya memboroskan harta orang tuanya, ayat 13b. Padahal secara kebiasaan atau budaya Yahudi ada banyak pelanggaran, ada banyak dosa yang dilakukannya. Yang pertama, itu kita bisa menemukan di ayat 12-13a. Yang pertama, di budaya Yahudi itu kalau orang minta warisan sebelum pemberi warisan itu mati, maka sama saja dia mengharapkan pemberi warisan itu segera mati. Hampir sama ya dengan di Indonesia, orang-orang timur. Apalagi di ayat 12a yang meminta warisan itu adalah anak bungsu. Kalaupun ada pembagian warisan, biasanya yang terutama adalah anak sulung. Jadi inilah kesalahan atau dosa yang paling menyakitkan. Baik menyakitkan ayahnya, juga menyakitkan komunitas Yahudi. Budaya ini disakiti, diciderai oleh anak bungsu dalam perumpamaan ini. Lalu yang kedua, bagi orang Yahudi mengumpulkan harta berupa tanah itu menjadi sesuatu perjuangan yang tidak mudah. Ingatlah bagaimana mereka 40 tahun dari Mesir ke tanah perjanjian. Tanah itu menjadi milik pusaka yang diperjuangkan. Nggak boleh seenak-enaknya mau dilepaskan atau dijual. Dan apa yang dilakukan oleh anak ini? Beberapa hari kemudian pada ayat 13a, dia menjual semua bagiannya. Ini menyakitkan dan melukai lagi. Ini dosa yang kedua yang dilakukan anak ini. Menyakitkan orang tuanya, bapaknya. Lalu berikutnya yang ketiga. Dalam kebudayaan Yahudi, keluarga itu memiliki ikatan yang sangat dekat. Mirip-mirip dengan orang Toraja ya. Jadi mereka itu kalau anaknya menikah, makanya rumahnya kotak-kotak, di atasnya itu dicor, supaya anaknya kalau menikah itu membangun rumah di atasnya. Nanti anaknya, yaitu cucunya menikah, membangun rumah di atasnya lagi, jadi rumahnya ke atas. Unik ya budaya ini. Ada Mazmur 128 ayat 3 mengatakan, istrimu akan seperti anggur dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan seperti buah zaitun, tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Itu menggambarkan keikatan yang kuat dalam keluarga. Bahwa anak-anak mereka kalaupun sudah menikah nggak boleh jauh-jauh dari mereka. Kalau di Eropa atau di Indonesia mungkin kita sudah biasa terpisah dari anak-anak. Itu biasa, tapi kalau orang Yahudi tidak. Jadi mereka maunya terus ngumpul. Ikatan keluarga begitu dekat. Tapi anak bungsu ini pada ayat yang ke-13a itu mengatakan pergi meninggalkan keluarga. Setelah menjual semua, dosa yang ketiga dia pergi jauh ke negeri orang. Ini adalah satu kelakuan yang begitu menyakitkan. Menyakitkan budaya, menyakitkan orang tua. Dan yang keempat dosanya yaitu yang sudah tergambar oleh kita. Ayat 13b. Dia memboroskan dan berfoya-foya atas harta milik dari perjuangan orang tuanya. Lalu yang kelima. Dia berada dalam situasi cemar. Ketika keadaan kelaparan. Dia mencari pekerjaan. Walaupun itu disuruh oleh tuannya ke kandang babi. Tapi dia melakukannya. Kita tahu budaya Yahudi, babi itu adalah binatang yang haram, yang najis. Jadi kalau dia ada di kandang babi berarti dia menjadi najis. Dia tidak tahir. Seperti dikatakan Yesaya 65 ayat 4, Yesaya 66 ayat 3, juga ayat 17. Itu betul-betul binatang ini menajiskan. Lalu berikutnya yang ke-6. Pada ayatnya yang ke-16a dikatakan ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Berada di kandang babi aja sudah najis. Apalagi dia mau makan ampas makanan babi. Untungnya tidak jadi karena tidak diizinkan. Tidak ada yang peduli dengan dia. Dia sedang menuju kelaparan.
menuju kematian. Tidak ada yang memperhatikan dia. Pada poin 5 dan 6 ini menggambarkan situasi ekonomi dan sosial anak bungsu yang begitu mundur, semakin mundur, dan sampai pada titik terendah. Istilah orang Jawa mentok. Kalau sudah di titik anak bungsu ini, tidak ada lagi yang di bawahnya. Sudah sangat di bawah, tidak ada lagi yang lebih rendah. Dia yang paling rendah. Itulah posisi anak bungsu dalam budaya Yahudi. Saudaraku, di titik terendah itulah, di kandang babi itulah, si bungsu disadarkan oleh rasa lapar yang menuju kematian. Dia sedih. Tidak ada kata sedih dalam teks itu. Ini sebagai imajinasi perasaan di mana dia mengalami hal yang sangat drastis dalam hidupnya. Dan rasa itu mengiringnya pada satu gambaran diri yang konyol selama ini. Dia merasa begitu bodohnya apa yang dia lakukan. Lalu dia memutuskan untuk pulang. Itulah gambaran anak bungsu dengan 6 dosa yang dilakukannya. Rupanya banyak. Dan mari kita melihat bagaimana gambaran sikap bapaknya. Itu juga 6 hal yang terbaik yang diberikan. Itu dapat kita lihat di ayat 20-24a. Ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya. Ayat 20b. Orang tua memikirkan, mengkhawatirkan apa yang dia makan. Kalau sakit bagaimana. Pada umumnya seperti itu. Dan terlebih lagi bapaknya memikirkan kalau dia ini mati. Bagaimana? Apakah dia masih hidup atau dia mati? Dia terus memikirkan. Itu adalah sebuah budaya Yahudi karena keterikatan keluarga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu dia tergerak oleh belas kasihan, ayat 20b. Ini adalah satu kebiasaan juga. Tergerak oleh belas kasihan. Ikatan yang begitu dekat membuat dia selalu memiliki belas kasihan. Lalu kemudian ayat 20c, dia berlari mendapatkan dia. Kalau seorang terhormat seperti orang kaya ini, seperti bapak ini tidak mungkin dia berlari. Orang Yahudi itu orang terhormat tidak mungkin berlari. Dia akan berjalan dengan gagah karena dia pakai jubah. Kalau dia berlari dia harus angkat jubahnya dan dia sedikit merunduk. Itu artinya apa? Dia merendahkan dirinya, merendahkan hidupnya. Dia berlari. Lalu yang keempat, 20c juga, dia merangkul dan menciumnya. Kalau gaya orang Yahudi, adat orang Yahudi, kalau bertemu dia mencium pipi kiri, pipi kanan dan itu hanya formalitas. Tidak sampai merangkul, memeluk. Apalagi dalam kondisi anak ini pernah ada di kandang babi dan berencana makan makanan babi. Kondisi najis ini pentahirannya bisa 2 minggu, bisa 21 hari. Tapi ini orang tua, bapaknya memeluk, mengabaikan. Lalu kemudian bukan cuman itu. Dia juga memberikan jubah terbaik, cincin dan sepatu. Ayat 22. Ini lambang pengembalian, pemulihan status anak. Lalu yang terakhir, yang keenam. Dia mengadakan pesta. Dia memotong anak lembu tambun untuk anaknya. Tanda sukacita. Dia menganggap anaknya udah mati, tapi hidup kembali. Saudaraku, perumpamaan ini dipakai Tuhan Yesus. Tentu dengan tidak menanggalkan unsur-unsur budaya Yahudi. Sehingga pendengar perumpamaan ini selayaknya mendapat maksud atau memaknai yang lebih dalam. Sekarang kita sudah tahu bahwa Bapa mewakili Allah. Allah yang besar. Yang karena begitu besarnya menggentarkan. Dan orang Yahudi tidak berani menyebutnya. Orang Yahudi meyakini bahwa kalau menyebut Allah dengan bibir yang najis itu tidak layak. Jadi mereka kalau menyebut Allah itu dengan nama Yahweh tidak pernah mereka berani. Mereka menganggap bibirnya itu najis. Sering mengatakan hal yang tidak benar, jadi mereka tidak pernah menyebut, tidak berani menyebut Allah yang besar. Itu gambaran secara budaya Yahudi menganggap Allah yang begitu besar. Begitu hebat, begitu mulia, sampai gak berani menyebutkannya. Dan Allah yang seperti itu merendahkan dirinya. Lalu anak sulung mewakili umat Israel dan anak bungsu mewakili kita orang percaya di luar Yahudi. Ini adalah satu fakta, budaya yang menolong kita untuk memahami kedalaman firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur bila Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Dia, untuk mengalami pengorbanan anak tunggal Bapa oleh kuasa Roh-Nya yang kudus pada malam hari ini. Sebab kita adalah anak bungsu itu, saudaraku. Karena dalam kitab Kejadian 1 dan 2 dan beberapa bagian Alkitab yang lain menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya seperti seorang bapak dengan anak. Dan Allah menempatkan dirinya sebagai orang yang terus memperhatikan. Namun sama seperti anak bungsu, manusia menciderai,
mau hidup jauh dari Allah, mau hidup tanpa Allah, tidak mengakui kedaulatan Allah dan kejatuhan manusia dalam dosa pada Kejadian 3, juga misteri air bah, kisah Menara Babel, itu juga menjadi gambaran bagaimana manusia mau supaya Allah jangan dekat dengan dia. Manusia sendiri yang menganggap Allah sebagai musuh, menganggap Allah sebagai pengganggu. Seperti itulah kita. Dan setelah mengalami keterpurukan barulah menyadari kebutuhan akan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, sekalipun munculnya dari kandang babi, dari peristiwa atau perumpamaan anak bungsu, yaitu kalau bagi kita dari keterpurukan hidup yang paling rendah, baik secara ekonomi, sosial atau apapun, kita bersyukur kalau kita menghadapi pergumulan, keterpurukan, lalu kita berbalik kepada Allah. Karena itu adalah satu kesempatan untuk kembali bergantung kepada Dia. Sehingga kita akan menemukan bagaimana Bapa yang penuh antusias dan mau merelakan diri, merendahkan diri, seperti yang sudah dilakukannya dalam Yesus Kristus. Tidak berhenti sampai di situ. Ia pun memulihkan status anak bagi kita. Kita pun diberi jubah, diberi cincin, diberi sepatu. Kemanapun kita pergi, sebagai anak Allah, orang mengenali kita sebagai anak yang patut dihormati karena jubah itu menggambarkan kekudusan hidup yang nyata dalam keseharian. Nggak suka bohong lagi, nggak suka memiliki milik orang lain lagi, nggak suka lagi mencuri, nggak nyakitin orang dengan kata-kata yang kasar dan menjatuhkan. Gambaran cincin adalah perbuatan baik, tanda syukur. Seperti suka kerja keras alias nggak malas. Suka berbagi, mudah memaafkan, mudah memberi hormat, mudah senang atas keberhasilan orang lain, rendah hati, dan suka belajar, dan seterusnya. Sepatu menggambarkan rela berkorban, terutama ketika kita dijauhi orang saat melayani, saat menceritakan Injil, dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menjadi full sukacita, ikhlas melayani di gereja, di kantor, di lembaga masyarakat, di kedukaan, di kesukaan, senang berkawan dengan siapa saja, dan seterusnya. Itulah tanda-tanda anak Bapa hidup dalam perjuangan untuk mencerminkan siapa Bapanya dalam 24 jam kehidupannya. Sekalipun dalam keterbatasan, mungkin akan sering jatuh bangun pula. Namun Roh Kudus Allah memampukan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kesadaran dan pertobatan kita sekalipun lahir dari keterpurukan, dari kandang babi, namun kita mesti bersyukur. Hal itu tidak akan membuat Allah memandang kita rendah dan najis, melainkan Ia sudah menjadi najis menggantikan kenajisan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya mereka yang percaya kepadanya diselamatkan. Kita akan selamat dan mengalami sukacita yang penuh di dalam Yesus Kristus, menjalani hidup dalam penebusan, kematian dan kebangkitan Kristus. Kasih karunia-Nya memampukan kita selalu menyatakan perbuatan baik sebagai tanda syukur sudah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji
berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengaminkan firman-Mu. Kami bersyukur menjadi anak bungsu yang terhilang, namun telah ditemukan kembali. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang sesungguhnya maha besar, maha kudus, maha mulia, namun mau mengorbankan diri dalam kerendahan dan menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan terus menyelimuti kami dengan kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kehidupan kita selanjutnya. Sampai berjumpa dalam program Lentera Malam selanjutnya. Salam sehat.